Tanah seperti apakah kita? Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 13 ayat 1 hingga 9. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada 4 lokasi dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, yaitu di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Pinggir jalan merupakan area terbuka, biasanya tidak ada unsur tanah. Siapapun boleh berada di situ. Benih yang jatuh di sana adalah firman Tuhan yang didengar dengan hanya menggunakan telinga, tanpa menyertakan pikiran dan hati. Mereka hanya senang berkumpul di keramaian sehingga sangat mudah kekuatan jahat merampas firman Tuhan tersebut. Pada tanah yang berbatu-batu ada tanahnya, tetapi lebih banyak batunya. Seperti kita yang tinggal di daerah minoritas, saat kita datang ke gereja atau acara komunitas, berkumpul bersama saudara, kita mendengarkan firman dan merasa sukacita. Wow, bagus. Tetapi begitu keluar dan ada ancaman atau penindasan, kita memilih untuk lari, bahkan menjadi murtad. Bagi firman Tuhan yang jatuh di tengah semak duri, orang tersebut fisiknya ada di tempat, tetapi pikiran atau hatinya melayang-layang, penuh dengan kekhawatiran. Bukan hanya hari esok, tetapi juga khawatir akan hari ini. Sedangkan yang jatuh di tanah yang baik, orang tersebut mendengar, mengerti, ia mau belajar dan tidak malu bertanya, dan membagikan firman sesuai kapasitas atau talenta yang dimiliki. Bagi orang yang masuk golongan ini, hidup dimaknai sebagai sarana untuk saling berbagi berkat. Saya, benih yang tumbuh di mana? Saya pernah mengalami hampir semua, kecuali di tanah berbatu. Sampai lulus SD, sepertinya saya menjadi benih yang ada di pinggir jalan, menjalankan kekatolikan sebagai kewajiban. Saat SMP hingga SMA, sepertinya ada di tanah dipenuhi duri. Kenapa?
karena saya mulai melihat teman-teman dari semua agama dan tingkat sosial ekonomi. Ada yang naik mobil mewah, bus, atau jalan kaki. Ada yang sering bolos tapi nilainya bagus. Kadang timbul rasa iri melihatnya. Kuliah sampai usia sekarang sudah berada di tanah yang baik, walaupun masih jatuh bangun. Terus berusaha dirawat dengan hidup berkomunitas dan berbagi berkat. Mari berefleksi bersama, di tanah yang manakah benih yang ditaburkan oleh Allah dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajar kami lewat perumpamaan, agar kami lebih mudah memahami dan mengerti. Sertai kami dengan curahan Roh Kudus, agar kami mampu menjadi tanah yang baik dan membagikan berkat sukacita tentang kabar baik ini kepada sebanyak mungkin orang. Amin.